Saya kalau ngomongin ibu saya pasti saya mudah. Saya merasa hal yang paling beruntung dalam hidup saya memiliki seorang berita tentang perundungan. Oh, I'm sorry. Aku dulu waktu kecil, aku juga sering menyiksa. Sekarang yang paling berlaku dan yang tetap menjadi relevan adalah whatever makes you happy. Yang namanya Rosiana Silalahi ini, lalu sebenarnya kelemahannya apa sih? Ada cerita para puan. Halo kawan puan, selamat datang di podcast Ada Cerita Para Puan bersama saya Indira Dian Saraswati. Dalam podcast ini kita akan mendengarkan berbagai cerita dari beragam perempuan dari latar belakang yang bervariasi, profesi yang bervariasi. Jadi kita akan mendengarkan cerita mereka semua. Untuk edisi perdana kali ini, para puan kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu ini, sosok ini biasanya selalu bertanya-tanya ke orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Tapi kali ini saya yang akan berusaha bertanya-tanya pada beliau. Ini bikin saya agak deg-degan. Saya udah lama banget nggak deg-degan bertanya ke orang seperti ini. Tapi saya yakin banget bahwa kawan puan akan dapat banyak cerita menarik, dapat inspirasi dari tamu kita hari ini, yaitu Mbak Rosiana Silalahi, News Director Kompas TV. Hai Indi. Halo, Aku Mbak. merasa terhormat loh lu wawancara. Karena terakhir wawancara kan lu wawancarain bintang Hollywood. Ya kan? Dan itu yang bikin deg-degan. Jadi aku terangkatlah harkat dan martabat hidup gue diwawancara oleh Sama. pewawancara yang habis mewawancarai bintang Hollywood. Sama levelnya dengan Black Widow ya, Mbak? Semoga bukan kamu nggak anggap abis wawancara bintang Hollywood, mewawancarai bintang Thank You Wood. Pasti nggak ngerti Thank You Wood. Ya, itu ketahuan gue udah jadul banget. Thank You Wood itu bintang film Indonesia era 60-an. Aduh, aku cuma sampai di 80-an atau 90-an tuh aku masih tahu-tahu. Tapi kalau situ Ketahuan ya umur gue. Mbak Oci, ini kami bersyukur banget sebetulnya para puan di tengah jadwalnya Mbak Oci yang begitu padat. Ini kita dapat slot dan kita sangat bersyukur banget. Thank you, sama-sama, Dek. Nah, Mbak Oci, orang itu kalau saya tanya-tanya ya, Mbak Rosi itu kayak gimana sih? Kan sebelum wawancara saya tanya-tanya dulu. Oh, Mbak Oci itu tegas. Mbak Oci itu galak kadang-kadang. Siapa itu namanya gue bilang? Ada anak Kompas TV nggak? Salah satu ada sih. Mumpung bonus belum keluar masih bisa gue revisi. Penilaian. Tapi ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya tuh kok merasa, tunggu dulu, yang namanya Rosiana Silalahi ini dari cerita begitu. Tapi di depan layar bisa loh berkaca-kaca misalnya. Terenyuh dengan sebuah cerita. Waktu almarhum Didi Kempot pun. Iya, sedih banget. Itu kan ada balance ya Mbak ya. Yang akhirnya kita penasaran jadinya, yang namanya Rosiana Silalahi ini, lalu sebenarnya kelemahannya apa sih? Sebenarnya gue cengeng loh, Di. Sebenarnya aku tuh pada dasarnya aku tuh cengeng sebenarnya, gampang nangis sebenarnya, gampang terharu. Tapi ya jaim aja. Tapi itu kan agak sulit dipercaya Mbak. Maksudnya waktu di depan layar aja Mbak cuma berkaca-kaca loh, nggak sampai nangis. Ya memang buat aku sih gini, yang penting gini, kita kan manusia. Untuk mengeluarkan ekspresi itu wajar aja. Waktu itu ada 2 kali, waktu di by phone di Sapa Indonesia kalau nggak salah, saya tuh nangis sampai benar-benar sesungguhkan bercerita tentang seorang Didi Kempot karena benar-benar kaget. Apalagi kita tuh mau konser lagi waktu itu untuk matur nuwun Gusti Allah. Terus yang kedua, waktu itu saya juga mewawancarai keluarga yang ayahnya meninggal, padahal dokter meninggal karena COVID. Dan ibunya juga meninggal karena depresi melihat pemberitaan. Mendengar itu saya tuh jujur saya langsung merasa bersalah dan merasa jangan-jangan apa yang kami lakukan juga ikut memberikan beban batin pada sang ibu. Makanya saya minta maaf atas nama pribadi dan perusahaan. Saya minta maaf jika ada pemberitaan dari Kompas TV yang menjadi beban almarhum ibunda gitu. Itu menurut saya adalah ekspresi sebagai bagian dari ikut bertanggung jawab sih. Ikut merasa bertanggung jawab. Tapi itu yang kita tahu di depan layar gitu ya Mbak ya. Tapi memang di balik layar, cengeng tuh maksudnya gimana sih Mbak? Aku tuh nonton, aku tuh punya film favorit yang namanya Love Affair, Annette Bening sama suaminya. Tiap nonton itu mau belasan kali tetap nangis. Aku suka lagi film Lake House ya tetap berkaca-kaca. Pokoknya aku cengeng
Kalau nonton film tuh nangis. Mbak nonton drakor nggak sih ngomong-ngomong? Sebenarnya enggak, dan saya ingin komentar tentang itu, tapi saya takut dibully. Karena Iya. saya tahu militan Banyak drakor yang militan banget. soalnya. Drakor bagus, bagus sekali. Crash Landing on You, bagus. Tapi kalau misalnya kayak Mbak tadi bilang cengeng gitu, bagi Mbak itu memang benar sebuah kelemahan kah atau gimana? Enggak sih, kalau menurut aku enggak, karena itu adalah bagian bagaimana gue merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau melihat satu kondisi. Buat gue nggak apa-apa tuh. Tapi kan gini, kalau perempuan cengeng katanya biasa gitu. Sementara kalau laki-laki cengeng banci katanya gitu. Padahal enggak juga. Boys don't cry katanya. Boys don't cry. Padahal sebenarnya bukan cengeng ya. Mungkin cengeng itu agak negatif, tapi mudah terharu, mudah terbawa keharuan itu menurut aku sih wajar aja ya, selama kita juga mampu mengendalikan diri gitu. Dan saya tahu saya cengeng, makanya kadang-kadang saya tetap nahan diri supaya jangan keterusan nangisnya gitu. Itu Tapi kaget kan dibalik iya. ininya gue tuh cengeng loh. Iya, itu kayaknya semua orang harus tahu sih. Jadi kalau deketin Mbak Oci tuh nggak perlu terintimidasi gitu loh. Ternyata kind hearted juga. Padahal kecilnya nggak cengeng loh gue. Maksudnya emang kecilnya gimana Mbak? Ya ampun, aku lupa bawa rapot gue. Mestinya gue kasih lihat rapot TK ya, dengan rambut gue yang ngenskop. Yang ngenskop tuh bahasa nyokap gue selalu bilang yang ngenskop, bahasa Belanda, ponian gitu. Kayak bob gitu kan Mbak? Menangis tidak pernah, menyerang sering, mengganggu sering. Jadi parah gue kecilnya. Mengganggu dan menyerang Mbak? Yes. Gue itu kecilnya adalah I'm such a bully person. Gue itu tukang bully, makanya gue, oh my god, gue sekarang kadang-kadang selalu, mungkin gue harus merasa berdosa atas apa yang gue lakukan waktu kecil. Itu waktu SD atau TK? TK dan SD. TK dan SD. SD sering menyerang. Menyerang. Oh, apa tadi Mbak? Satu lagi menyerang dan mengganggu. Tidak pernah nangis. Tapi tidak pernah nangis. Enggak. Lah, berarti Mbak bisa bilang bahwa Mbak cengeng beneran mulai menangis tuh pas kapan dong? Pasti ada titik-titik ininya. Iya tuh, aku juga bingung gitu. Dulu waktu kecil itu apa namanya, kayak di sekolah tuh kayak bandel banget ya. Baik, gue mau cerita kenapa gue cerita seperti ini. Karena gini, waktu itu gue TK loh. Ya, gue TK-nya tuh di SD Saverius Palembang. Nah, itu padahal cowok, dan entah apa yang aku lakukan pada dirinya, mungkin karena gue nggak suka aja. Jadi gue cubitin dia, gue ini sampai biru. Nyokap gue itu dipanggil ke sekolah, selesai pulang sekolah naik becak. Zaman itu naik becak, mobil kita tuh cuma satu, dipakai almarhum bokap di kantor, naik becak. Karena orang tua si temen gue laki-laki ini, ketika dia ganti baju nangis, kasih tau ini badannya udah biru-biru lebam. Asli, gila keji ya gue. Jangan ditiru lagi teman-teman. Jangan ditiru lagi. Teman-teman gue yang tahu gue dari kecil, SMP, SMA, mereka bisa cerita banget, gila lu Ros ya, lu tuh dulu, bahkan katanya gue SMP itu kalau gangguin teman-teman di Ursul akan cewek, gue tuh bisa, kalau mau gangguin bisa gigit gitu. Jadi kadang, wah lu gue, makanya gue kadang-kadang kalau udah membaca berita tentang perundungan, oh I'm sorry, aku dulu waktu kecil, aku juga sering menyiksa teman-teman. Tapi akhirnya kan give back-nya sekarang banyak ya Mbak. Ya untungnya masih tertolerir. Artinya sekarang jadi bahan ketawaan sih sama teman-temanku. Tapi agak ini juga Mbak, kan tadi Mbak bilang bahwa laki-laki itu dibilang nggak boleh nangis. Kalau perempuan tuh orang akan lebih permisif. Tapi ketika misalnya sorry, gue potong, maaf. Okay. Ini kebiasaan no problem. Nih. Sama seperti kayak gini kan, kalau gue ada seorang yang kelihatan tegas, ternyata dia nggak boleh nangis kan, nggak juga ya. Padahal gue tahu banget di balik ketegaran seorang perempuan itu sebenarnya nggak ada yang tahu malamnya dia baru nangis. So dia kan menangis, menumpahkan air mata itu bukan sesuatu yang buruk. Laki-laki gue sangat dengan nggak apa-apa. Kenapa hanya perempuan yang diizinkan menangis sementara laki-laki nggak boleh? Sebenarnya ada banyak ya Mbak yang kalau untuk perempuan tuh mereka harus A dan mereka harus B. Stereotyping. Iya, apakah itu dari orang tuanya mungkin kan, atau malah dari lingkungan sekitarnya, dari peer groupnya gitu. Kayak saya punya teman, dia tuh udah 30-an dan dia selalu ditanya terus kapan nikah. Dan itu akhirnya bisa bikin dia beneran depresi dan nangis dan seterusnya gitu.
Kalau dari Mbak Oci sendiri ya, pernah mengalami juga nggak sih Mbak dulu seperti itu? Oh, untuk semua para perempuan yang selalu ditanya kapan menikah, kok belum sampai sekarang belum menikah juga, sampai umur 30 tahun lebih, I feel you, I've been there done that. Saya menikah umur mau 33 ya. Dan saya beruntung saya berasal dari keluarga yang berpikiran terbuka dan modern. Saya dibesarkan oleh ibu saya yang single mother dan ibu saya sendiri kelahiran tahun 30-an. Jadi ketika ia menikah itu udah umur 26. Untuk usia atau generasi ibu saya menikah di umur 26 waktu itu Udah terlambat juga ya Mbak? udah terlambat ya. Karena ibu saya sekolah. Nah, memang seringkali kemudian kita harus mengikuti apa yang menjadi standar ideal masyarakat. Habis kuliah, kerja, habis itu menikah, habis menikah punya anak. Ya. Itu adalah ukuran-ukuran standar yang menurut saya Kayak pakem life stages gitu? yang sudah itu so yesterday atau kemarin gitu. Dan perempuan harus dipaksa untuk mengikuti itu. Menurut saya itu udah nggak berlaku sih. Sekarang yang paling berlaku dan yang tetap menjadi relevan adalah whatever makes you happy. Kalau memang berumah tangga makes you feel happy, then do it. Tapi kalau being single makes you happy, then do it. Jadi adalah penting buat perempuan untuk tahu apa yang membuat dia bahagia. Dan lakukanlah hal-hal yang membuat dia bahagia. Yang penting adalah hatinya yang berbahagia, bukan hati orang lain yang berbahagia. Kita berbahagia itu bukan untuk menyenangkan orang lain. Kita berbahagia karena hati kita merasa happy, kita merasa mencintai hidup kita merasa mencintai semua perjalanan yang kita lalui. Para perempuan itu kan juga sebetulnya ingin menjadi ruang aman ya Mbak Oci, supaya perempuan itu bisa saling ngobrol seperti ini, saling terbuka. Kalau saya boleh tanya, untuk Mbak Oci sendiri hidup sudah menikah tapi tidak punya anak, itu sendiri gimana Mbak? Well, How ya. to answer, how to... Well, been there done that. Udah menikahnya cukup berumur. Kemudian kan udah lama nggak punya anak. Dan habis itu semuanya langsung, kapan? Kok nggak punya anak? Udah berobat belum? Ini saya ada dokter. Saya merasa memang hidup dalam tekanan-tekanan publik ya. Saya sekali lagi sangat beruntung saya dibesarkan oleh seorang perempuan yang kuat gitu. Karena untuk ibu saya sendiri tuh nggak pernah tuh memberikan tekanan kapan kamu kawin, kok nggak punya anak, ayo kita periksa. Enggak sama sekali ya Mbak ya? Nggak tuh. So, saya tahu pasti dalam hatinya ingin sesuatu, tapi ia tidak pernah memberikan pressure pada anak-anaknya untuk kapan ini. Nggak pernah. Makanya ketika orang menanyakan dan saya rasa itu sangat mengganggu, dalam hati saya bilang gini, emak gua aja tuh nggak maksa saya, so who the hell are you? Gitu dalam hati ya. Dan jadi mungkin maksudnya baik, kasih support, tapi sometimes pertanyaan-pertanyaan seperti itu too much. Apalagi yang kemudian perempuan itu nggak sempurna kalau nggak punya anak. Gitu. Dan kadang-kadang dalam hati saya akan mengatakan, lihat aja ntar anak lo kayak anak lo bener aja gitu. Kalau begitu cara dia punya nilai, gue kasihan banget kalau dia punya anak. Pasti ditekan terus untuk menjadi seperti apa yang dia inginkan. Betul. Dan itu kan paradigma banyak orang Indonesia gitu. So tentu semua pasangan ingin punya anak. We try our best. Saya merasa tidak perlu menceritakan apa yang sudah kami lakukan. Bahwa kemudian kami tidak diberikan rezeki seperti mendapat keturunan. Kami menerima itu dengan besar hati. Dan kami memutuskan untuk tetap bisa berbahagia tanpa memiliki anak. Tentu ini bukan yang ideal di mata orang. Tapi buat kami, saya dan suami saya, Dino, kami tidak perlu memuaskan kebahagiaanmu karena we have our own happiness. Gitu. Lebih baik kami berdua mendefinisikan kebahagiaan kami sendiri dengan atau tanpa komenmu. Gitu. Aku sekarang yang mau berkaca-kaca dengannya. Kenapa kamu udah dipaksa punya anak juga? Pasti ada lah Mbak, paksa menikah aja dulu. Oh ya bagus, jangan punya anak karena kamu belum nikah. Itu yang penting. Tapi Mbak, untuk kayak gitu ya, kan jadinya bersyukur ya Mbak Oci bahwa punya ibu yang suportif itu gitu. Yes. Nggak semua orang punya, itu kan jadi sebuah kemewahan ya Mbak. Sangat. Saya merasa hal yang paling beruntung
Saya kalau ngomongin ibu saya pasti saya mudah nangis. Saya merasa hal yang paling beruntung dalam hidup saya memiliki seorang ibu saya. Karena tanpa dia saya pasti nggak mungkin jadi perempuan seperti sekarang. Em, Ibu saya tuh dia tuh di masa itu di SMP di Sumatera Utara di Sibolga itu kampung. Tapi dia memutuskan zaman itu SMP itu dia keluar dari kampungnya di Sumatera Utara ke Jakarta sekolah. Sendiri, Pak? Sendiri, naik kapal yang berhari-hari sendiri. SMA, dia mengambil sekolah di sekolah Katolik di Sukabumi, dan kemudian juga untuk sekolah guru, dan kemudian juga menjadi guru di SMP Santa Maria yang legend itu Jalan Juanda. Perjalanan hidup saya, ibu saya di masa muda itulah yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya bagaimana menjadi seorang perempuan. Harus tahu apa yang ingin dia lakukan dan kejarlah itu. Bertanggung jawablah terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Karena dia percaya bahwa ketika dia memberikan kebebasan pada anak-anaknya, maka dia sedang memberikan kebahagiaan buat anak-anaknya. Dan bahwa kemudian ibu saya memutuskan untuk berhenti dari guru dan full house ibu rumah tangga, itu juga pilihan yang secara mandiri dia lakukan karena mengurus 5 anaknya, termasuk saya anak kecil yang terbungsu gitu. Tapi nggak ada tuh, saya 5 bersaudara, 3 cewek, nggak ada tuh 3-tiganya full house, full housewife, ibu rumah tangga, semuanya kita berkarir. Karena dia nggak pernah maksa kita harus jadi apa. So nilai yang diberikan oleh ibu saya itu, itulah yang membentuk saya dan kakak-kakak saya menjadi satu karakter yang utuh. Sekali lagi, dengan memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk memilih sendiri jalan hidupnya dan bertanggung jawab pada pilihannya. Maka dengan itulah sebenarnya orang tua kami memberikan kebahagiaan pada anak-anaknya. Itu luar biasa sih. Mengambil pilihannya sendiri, bebas mengambil pilihannya sendiri, dan bertanggung jawab. Dan harus bertanggung jawab. Itu yang paling penting memang kalau buat perempuan. Aku langsung bilang, awas lo ya suruh-suruh bini lu resign gara-gara jadi istri lo.